Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2021111427. Di sini saya akan mempresentasikan aspek pasar dan aspek pemasaran. Untuk yang pertama, melihat potensi pasar saat ini. Peluang bisnis kerajinan daur ulang bisa menjadi bisnis mini model yang menguntungkan. Ide bisnis ini muncul karena adanya jumlah sampah botol plastik yang semakin meningkat. Kerajinan bunga lampu dari botol bekas ini juga sudah mempunyai peminat tersendiri. Produk ini dijual secara online melalui marketplace dan offline yang ada di lokasi pembuatan maupun toko kerajinan lainnya. Untuk yang kedua, ada aspek pasar mendatang. Produk ini ditargetkan sebagai produk yang menguntungkan di sisi bisnis dan bisa mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah non-organik. Untuk yang ketiga, ada estimasi potensi pasar. Pemerintah mendukung produk ini karena sebagai sosialisasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, persaingan berupa produk serupa kami atasi dengan terus berinovasi. Kami memadukan teknologi lampu ke dalam kerajinan bunga lampu dari botol ini. Untuk yang kedua, yaitu aspek pemasaran, yaitu ada segmenting, bisa di semua kalangan, yaitu lebih fokusnya ke dewasa, ibu-ibu, rumah tangga, kolektor barang kerajinan dan lainnya. Untuk yang kedua, ada targeting. Target dari produk kami cukup fleksibel, yaitu mulai dari kalangan bawah, menengah sampai atas bisa membeli produk kami karena harganya yang terjangkau. Untuk yang ketiga, ada positioning. Keunggulan dari produk kami yaitu bunga lampu hias dari botol bekas yang dikemas dengan menarik dan estetik. Bahan baku dari sampah daur ulang ini memberikan nilai plus yang unik. Selain itu, sebagai cinta lingkungan, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Tujuan dari aspek teknis dan teknologi adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membuat suatu produk secara layak atau tidak layak, baik pada saat awal pembuatan proyek sampai dengan tahap operasional secara rutin berdasarkan pilihan teknis dan teknologi yang digunakan. Nah, di kelompok kami yaitu membuat kerajinan lampu hias yang menggunakan material dari botol bekas yang didesain untuk berbentuk seperti bunga tulip serta dikombinasikan dengan lampu berwarna-warni untuk mempercantik produk dan memberikan sebuah kombinasi yang unik antara inovasi, teknologi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam perencanaan letak pabrik, kami yaitu lebih memilih berlokasi di daerah pedesaan karena selain terbilang tempat yang cukup strategis, juga memudahkan kita dalam mencari bahan baku dasar utama dalam pembuatan produk yaitu botol bekas. Selain itu, juga dengan menempatkan pabrik dengan sumber bahan baku, kita bisa mengurangi biaya transportasi. Selain itu juga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas karena banyaknya lingkungan masyarakat di desa untuk mengurangi tingkat pengangguran saat ini, yang dimana komitmen kami untuk terus mendukung perkembangan daerah pedesaan. Dengan perencanaan alokasi pabrik secara tepat, kami dapat membatasi kesenjangan secara efisien produk dan keberlanjutan sumber daya alam. Luas produksi pabrik kita yaitu sekitar 22 meter persegi. Perencanaan layout pabrik terdiri dari ada 5 ruangan. Ruang pertama yaitu tempat untuk pencucian botol-botol bekas dan plastik bekas. Ruang kedua tempat untuk pemotongan botol bekas yang sudah dicuci. Ruang ketiga tempat untuk meratakan dan menghaluskan botol. Ruang keempat tempat untuk penyusunan botol dan dengan kawat logam. Dan ruang kelima tempat untuk pewarnaan serta pengecetan produk. Pemanfaatan botol bekas untuk membuat lampu tidur kreatif berpotensi memiliki dampak positif pada aspek ekonomi dalam beberapa cara. Dengan memanfaatkan bahan bekas yang umumnya tersedia secara murah atau bahkan gratis, biaya produksi untuk lampu tidur dapat ditekan secara signifikan. Hal ini dapat menghasilkan produk jadi yang memiliki harga jual yang lebih terjangkau bagi konsumen. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi makro, industri kreatif dan ekologi semakin diapresiasi di tingkat global. Dengan memproduksi lampu tidur kreatif dari botol bekas, kita turut berkontribusi pada gerakan umum untuk produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, produk lampu tidur yang memanfaatkan botol bekas memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi melalui pengurangan biaya produksi, penciptaan lapangan pekerja, peningkatan penghasilan bagi para kreator, dan peluang untuk memasuki pasar global yang semakin mengapresiasi produk berkelanjutan. Aspek lingkungan, pemanfaatan botol bekas sebagai bahan untuk inovasi lampu tidur kreatif berbentuk bunga tulip merupakan langkah positif dalam menjaga lingkungan dengan mengubah botol bekas menjadi barang berguna dan estetik.
kita turut berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Proses transformasi botol bekas menjadi lampu tidur kreatif juga membutuhkan keterampilan dan kreativitas yang dapat merangsang potensi kreatif masyarakat dalam memanfaatkan barang-barang bekas dengan cara yang inovatif dan bermanfaat. Secara keseluruhan, inovasi ini merupakan langkah positif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara yang cerdas dan kreatif. Dengan memadukan aspek lingkungan, keindahan estetika, dan potensi ekonomi, lampu tidur kreatif ini mewakili salah satu bentuk upaya kecil namun signifikan dalam memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai manajemen keuangan di perusahaan kita yang bekerja di pemanfaatan limbah plastik atau botol bekas, kerajinan botol bekas. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana mencakup perlengkapan yang dibutuhkan, bahan habis pakai, transport lokal, dan lain-lain. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, kita membutuhkan dana 425.000, sedangkan bahan habis pakai kita membutuhkan dana sebesar 7.620.000. Untuk transport lokal kita membutuhkan 1.150.000, dan yang bahan lain-lain kita membutuhkan dana sebesar 2.550.000, sehingga total keseluruhan kurang lebih 11.745.000. Untuk sumber dana sendiri, kita akan membuka siapapun yang mau berinvestasi kepada kita, sehingga langkah pertama kita yaitu mengajukan proposal kita ke pemerintah Kabupaten Kudus, terutama yang ada di bidang UMKM di Kota Kudus itu sendiri. Kemudian untuk metode penilaian investasi, kita menggunakan Return on Investment atau ROI, yang artinya penilaian satu ini menghitung keuntungan dengan membagi hasil pendapatan dari penanaman modal. Nantinya perusahaan kita dengan menghitung ROI itu sendiri dapat mengetahui efisiensi serta evaluasi dari kegiatan investasi. Seperti itu. Jadi kemungkinan kita akan membagi total 50% dari 100% bagi hasilnya. Yang pertama ada perizinan. Perusahaan harus memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya diperlukan untuk menjalankan bisnis bunga lampu hias dari botol bekas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada pajak. Perusahaan harus memenuhi kewajiban pajak yang berlaku, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan memenuhi kewajiban pajak yang berlaku. Yang ketiga ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan tidak terkena tuntutan hukum. Penamaan brand yang tidak meniru bisnis dengan memakai keunikan bisnis kami. Yang keempat ada ketentuan ketenaga kerjaan. Perusahaan harus mematuhi ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku, seperti upah minimum, jam kerja, dan hak-hak karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan memenuhi kewajiban ketenaga kerjaan. Karyawan digaji pada setiap bulan dengan tepat waktu, sehingga tidak adanya kesenjangan dalam kompensasi karyawan.